Lalu gulungan itu dibukanya dan ditunjukkan kepada Hisyam Umawi. Yang pertama, gambar seorang lelaki. Matanya besar, punggungnya besar, lehernya panjang, tidak berjanggut, rambutnya ada tocang panjang, tampan rupanya. Kaisar mengatakan, ini adalah Nabi Adam. Kita sebagai umat muslim tentu tidak tahu persis bagaimana wajah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita bisa mengetahui bagaimana wajah dari baginda Nabi itu dari riwayat-riwayat para sahabat. Dari situ kita bisa mengimajinasikan bentuk wajah bahkan postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Hisyam Umawi, salah seorang sahabat Rasul. Ada seorang raja yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, raja ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga berupa lukisan 14 para nabi dan termasuk ada juga lukisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang misteri lukisan 14 nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah. Mohon bantu support channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Ketika itu ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk berdakwah dan mengabarkan bahwa ada nabi terakhir yang diutus di negeri Arab. Mereka diutus untuk menemui Raja Romawi yang bernama Heraklius atau yang familiar kita tahu adalah Hercules. Flavius Heraclius Augustus merupakan seorang raja atau kaisar yang ketika itu berada di zaman Bizantium. Nah, Heraclius ini merupakan seorang Nasrani yang taat. Ia merupakan seorang raja yang senang memperdalam Alkitab. Dan dari Alkitab ini, ia tahu bahwa akan ada seorang nabi terakhir yang diutus. Dan di situ pula dijelaskan mengenai sifat dan karakteristiknya. Tapi sayangnya, akhir dari kisah ini, Heraklius tidak memeluk Islam dikarenakan ia kesal lantaran nabi terakhir ini berasal dari bangsa Arab, bukan dari kaum Bani Israel yang merupakan kaumnya. Dan ketika itu memang bangsa Arab ini adalah bangsa yang tak terpandang dan cenderung menjadi bangsa non-blok, karena saat itu sering terjadi perang besar antara bangsa Romawi dan Persia. Nah, bangsa Arab ini tidak pernah memihak di antara keduanya. Kita kembali lagi ke cerita. Ketika itu sahabat Rasul yang bernama Hisyam Umawi dan rekannya diutus oleh Abu Bakar untuk menawarkan Islam kepada Heraklius. Tatkala Hisyam tiba di istana kerajaan Romawi, dan ketika itu ia bertemu dengan Heraklius. Lalu ia menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian Heraklius mengajak Hisyam dan rekannya itu ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti besar yang terbuat dari emas. Kemudian dibukalah peti tersebut oleh Heraklius. Di dalamnya ada gulungan-gulungan kertas. Lalu gulungan itu dibukanya dan ditunjukkan kepada Hisyam Umawi. Yang pertama, gambar seorang lelaki, matanya besar, punggungnya besar, lehernya panjang, tidak berjanggut, rambutnya ada tocang panjang, tampan rupanya. Kaisar mengatakan, ini adalah Nabi Adam. Lalu dibukalah gulungan yang kedua, gambar seorang laki-laki, rambutnya keriting, matanya kemerah-merahan, badannya besar, janggutnya cantik. Kaisar mengatakan, ini adalah Nabi Nuh. Yang ketiga, ada gambar laki-laki yang sangat putih, licin dahinya, pipinya panjang, putih janggutnya, wajahnya penuh senyum. Kaisar mengatakan, ini adalah Nabi Ibrahim. Lalu dibuka yang keempat. Namun kali ini berbeda reaksi mereka. Ketika diperlihatkan gambar keempat ini, para sahabat menangis. Dan mereka mengatakan, ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami rindu bertemu beliau. Heraklius pun terkejut dan ia tambah yakin bahwasanya nabi yang ada di Arab itu memang benar nabi utusan Allah yang terakhir. Sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dideskripsikan memiliki rambut sedikit ikal, berwarna sedikit kemerahan, rambutnya terurai hingga bahu, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cenderung bulat dan memiliki mata hitam serta bulu mata panjang, tidak berkumis dan berjanggut sepanjang kepala. Tangannya, tulang kepalanya besar dan punya bahu yang lebar, berperawakan sedang dan atletis. Jari jemari tangan dan kakinya tebal dan lentik memanjang. Coba teman-teman bayangkan, begitu tampannya Nabi kita kalau dibayangkan. Kemudian Heraklius melanjutkan membuka gambar selanjutnya.
Gambar wajah laki-laki yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya keriting, matanya agak cekung ke dalam, pandangan matanya agak tajam, masam mukanya, cantik susunan giginya. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di sebelah gambar Nabi Musa terdapat seorang wajah lelaki mirip Nabi Musa. Wajahnya tidak segarang wajah Nabi Musa, memiliki mata lebih sipit dan rambutnya seperti diminyaki. Itulah Nabi Harun alaihissalam. Raja membuka gambar yang keenam. Terdapat gambar seseorang laki-laki kulitnya sawo matang, sederhana, tinggi, mukanya kelihatan ramah. Ini adalah wajah dari Nabi Lut alaihissalam. Dibuka gambar seterusnya, gambar seorang laki-laki, kulitnya putih kemerah-merahan, mancung hidungnya, jambangnya tipis, pipinya tirus dan berwajah tampan. Ini adalah wajah dari Nabi Ishak alaihissalam. Dibuka gambar yang kedelapan, gambar seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Ishak. Bedanya hanya di bibirnya ada sumbing sedikit. Ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dibuka gambar yang kesembilan, gambar seorang laki-laki putih kemerah-merahan, hidung mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk. Inilah Nabi Ismail alaihissalam. Dibuka gambar yang ke-10. Keluar satu gambar rupanya mirip-mirip Nabi Adam, tapi mukanya semam cahaya matahari. Silau mata melihatnya. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Gambar yang ke-11, wajah lelaki putih kemerah-merahan, kecil betisnya, besar perutnya, sederhana tinggi, membawa pedang. Inilah wajah dari Nabi Daud alaihissalam. Dibuka gambar yang ke-12, gambar seorang laki-laki yang besar, punggungnya panjang, kakinya dalam keadaan menunggang kuda. Inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seterusnya dibuka gambar yang ke-13, seorang laki-laki muda, hitam janggutnya, lebat rambutnya, cantik kedua matanya, tampan wajahnya. Inilah wajah dari Nabi Isa alaihissalam. Teman-temanku seiman, maka ketika itu Heraklius selesai memperlihatkan semua gambar Nabi dan Rasul, para sahabatnya bertanya, "Dari manakah engkau mendapat semua gambar ini?" Dan Raja Heraklius berkata, Nabi Adam pernah meminta kepada Allah agar memperlihatkan wajah para nabi dari keturunannya. Lalu, Allah turunkan kepada Nabi Adam semua gambar-gambar ini. Diriwayatkan, gambar-gambar Nabi ini diletakkan oleh Nabi Adam di sebuah peti, kemudian dikubur di dalam tanah di wilayah tempat terbenamnya matahari. Lalu ketika zaman Raja Zulkarnain, beliau menggali peti tersebut lalu diberikan kepada Nabi Daniel. Maka sampailah peti tersebut ke tangan Heraklius. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, namun walaupun Heraklius yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, ia tidak juga mau beriman karena keangkuhannya. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang lukisan 14 Nabi dan Rasul. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.